Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Saya Dr. Azam Purwandono, spesialis neurologi. Hari ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan keseimbangan dan koordinasi. Hari ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan koordinasi dan keseimbangan. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui fungsi cerebellum. Cerebellum mempunyai fungsi mengatur koordinasi, mengatur keseimbangan, dan mengatur tonus otot. Syarat untuk melakukan pemeriksaan ini adalah pasien dalam kondisi kesadarannya penuh, yaitu GCS 456, dan tidak didapatkan kelemahan anggota gerak pada ekstremitas yang akan diperiksa. Pemeriksaan yang pertama adalah penilaian postur dan cara berjalan atau gait. Pasien kita minta untuk duduk ataupun berdiri, kemudian kita lihat bagaimana, apakah dia dapat duduk dengan baik, sempurna, ataupun ada gangguan gerak yang dinamakan sebagai ataksia. Kemudian pasien kita minta berjalan, kita nilai pula apakah ada ataksia gait atau wide base gait, yaitu langkah ketika pasien berjalan lebar dan tidak seimbang, ataupun pasien mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan setiap langkahnya. Pemeriksaan postur dan gait, kita minta pasien untuk berdiri tegap, ya. Ini adalah posisi yang normal seperti ini. Kita inspeksi, ya, apakah ada perubahan dari postur tubuhnya. Nah, pada pasien yang mengalami gangguan fungsi cerebellum, dia tidak dapat mempertahankan posisi tegak ini, jadi bisa terdapat goyang. Ya. Jadi dia berusaha untuk tegap, gitu. Jadi ini yang dinamakan sebagai tremor ataupun titubasi. Berikutnya adalah pemeriksaan tandem walking atau jalan tandem. Pasien kita minta berjalan mengikuti garis lurus, di mana antara kaki satu dengan kaki berikutnya, sisi satunya itu menempel. Jadi ujung jari kaki menempel pada bagian belakang dari kaki sisi satunya, dan itu membentuk garis lurus, dan wajah dan mata tidak melihat ke bawah tetapi melihat ke depan. Kita lihat apakah pasien dapat berjalan dengan lurus ataukah mengalami deviasi. Pemeriksaan tandem walking atau jalan tandem. Jadi sama posisinya, pasien tegap, kemudian kedua telapak kaki dirapatkan, kemudian kita minta pasien untuk berjalan mengikuti garis lurus ini. Ya, posisinya adalah telapak kaki pada tumitnya bertemu dengan ibu jari. Kita lihat dengan posisi garis sama ini, wajah tetap mengarah ke depan, tidak menunjuk melihat ini. Pemeriksa berada di samping. Untuk apa? Antisipasi apabila pasien tidak dapat melakukan dan terjatuh. Silakan berjalan. Ya. Silakan berjalan. Ya. Nah, apabila pasien terjatuh pada salah satu sisi, itulah kelainan pada lesi cerebellumnya. Apabila ketika melakukan tandem walking itu pasien mengalami deviasi, berarti ada kelainan pada sistem vestibuler. Sedangkan ketika pasien berjalan tandem, dia terjatuh pada salah satu sisi, itulah adalah kelainan pada cerebellumnya. Oleh karena itu, pemeriksa atau dokter yang memeriksa itu wajib berada di samping atau di belakang pasien. Jadi ketika pasien tidak seimbang, maka dokter bisa menahan supaya tidak jatuh. Selanjutnya, tes telunjuk hidung. Kita meminta pasien untuk meregangkan tangannya, ya, lurus ekstensi, kemudian jari telunjuknya menunjuk. Kemudian pasien diminta untuk mengarahkan telunjuk ini ke hidungnya. Dilakukan beberapa kali dengan mata terbuka, kemudian dilakukan dengan mata tertutup. Kemudian bisa juga diminta pasien untuk melakukannya dengan cepat. Begitu pula
pada sisi satunya. Penilaiannya, apabila pasien tidak mampu melakukan penunjukan, maka didapatkan adanya gangguan fungsi koordinasi, yaitu pada cerebellumnya. Juga kita bisa mengamati adanya intention tremor pada saat pasien pada akhir penunjukan ini. Jadi ketika menunjuk ini bisa saja tangannya seperti gemetar, tremor gitu ya. Itu yang dinamakan intention tremor atau terminal tremor. Pemeriksaan telunjuk hidung atau finger to nose. Pasien kita minta untuk mengekstensikan tangannya ke samping, kemudian jari telunjuknya menunjuk, kemudian mengarahkan ke hidung. Ya. Jadi dilakukan berulang kali. Ya. Bisa juga dengan cepat, dan bisa juga dengan mata terpejam. Jadi setelah bisa dengan mata terbuka, dilakukan dengan mata terpejam. Begitu pula dilakukan pada sisi yang satunya. Tutup mata, ya, cepat. Ya. Kelainannya adalah apabila pasien salah, tidak bisa menunjuk target dengan baik. Nah, seperti ini, ataupun dia melewati, gitu ya. Yang sebelumnya target berarti hipometria. Sedangkan apabila tidak bisa, hipermetria. Ya, coba contoh yang hipometria. Tutup matanya. Ya. Itu ya, kesulitan. Hipermetria. Nah, itu ya. Ya, oke. Selesai. Bisa juga pada saat kita mengevaluasi tes telunjuk hidung itu, kita mengevaluasi juga intention tremor atau tremor terminal. Jadi ketika dia menunjuk ke target, maka dia tidak bisa menunjuk dengan cepat, tetapi ada gemetar dulu ya. Jadi arahnya itu pas mau mendekati dia agak sedikit kesulitan gitu. Nah, ini kan gangguan fungsi koordinasi. Gitu ya. Jadi tremornya hanya pada saat menjelang dia mencapai target, tidak saat di awal. Juga sama seperti itu ya, tergantung sisi lesinya. Kalau gangguan lesinya di kanan, maka intention tremornya di kanan. Ya, bisa saja salah satu, ya, hanya yang kanan saja yang intention tremor, gitu ya. Selanjutnya tes telunjuk hidung telunjuk. Ini hampir sama dengan tes telunjuk hidung, tetapi menggunakan dua orang pemeriksa. Jadi ada pasien dan dokter. Jadi dokter jari telunjuknya diletakkan pada posisi tertentu, kemudian pasien diminta untuk menunjuk hidungnya terlebih dahulu, kemudian ke arah telunjuk. Ya, jadi dari hidung ke telunjuk dan sebaliknya. Kemudian dokter pun bisa memindahkan posisinya, gitu ya, supaya bisa tepat, gitu ya. Telunjuk hidung, posisinya yang bisa dijangkau oleh tangan atau lengan pasien, gitu ya. Dan juga dilakukan pada kedua sisinya, ya. Gitu. Nanti kita menggunakan pasien simulasi biar lebih paham. Tes telunjuk hidung telunjuk. Tes ini mirip dengan tes telunjuk hidung, tetapi kerjasama dengan dokter dan pasien. Jadi pasien kita minta untuk menunjuk ke jari telunjuk. Dokter, coba silakan tunjuk. Kemudian setelah dari sini, pasien kita minta untuk menunjuk ke hidungnya. Ya, coba lagi terus, lebih cepat. Nah, kita pindahkan posisi jari dokter pemeriksa. Apakah pasien bisa menunjuk dengan sempurna? Nah, kita ganti juga pada jari satunya. Coba satunya, sisi satunya. Nah, kalau ini tidak perlu menutup mata karena kita harus memindahkan jari telunjuk kita.
Kelainannya adalah pasien tidak menunjuk ujung jari pemeriksa dengan sempurna, bisa terlewati ataupun tidak sampai pada posisi jari telunjuk tersebut. Coba contoh. Ya. Ya. Kita coba. Ya, tidak bisa. Gitu ya. Intention tremor pun juga bisa kita nilai di sini. Jadi ketika dia mau menunjuk ujungnya, gitu ya. Intention tremor atau tremor terminal, pemeriksaan ini untuk melihat adanya tremor yang didapatkan pada akhir gerakan. Jadi pada saat mendekati target, maka kita akan melihat adanya getaran atau tremor, sehingga pasien tidak dapat menunjuk target tersebut dengan sempurna. Pemeriksaan intention tremor ini biasanya dilakukan bersamaan dengan tes telunjuk hidung ataupun telunjuk hidung telunjuk. Pemeriksaan koordinasi selanjutnya adalah tes tumit lutut. Pada pemeriksaan ini, pasien dalam posisi berbaring dan tidak menggunakan alas kaki. Kita minta pasien untuk menekukkan salah satu tungkainya, kemudian pada sisi tumit menyentuh pada lutut kontralateralnya. Setelah itu, pasien diminta untuk menelusuri tulang kering hingga mencapai ibu jari. Nah, kemudian kembali lagi ke posisi semula berbaring, itu lurus ya. Kemudian pada sisi yang kontralateral dilakukan sama. Jadi kakinya ditekuk, kemudian menyentuh lutut, menelusuri tulang kering sampai dengan ibu jari kakinya. Ini bisa dilakukan beberapa kali. Kita lihat apakah pasien mampu menggerakkan dengan baik ataukah ada gerakan yang patah-patah. Pemeriksaan tumit lutut, pasien posisi berbaring, kita minta pasien untuk menekukkan tungkai kanan. Kemudian tumit dari tungkai kanan ini kita letakkan di lutut sebelah kiri. Ya, kita minta sebelah kiri ya, seperti ini. Kita contohkan dulu ini ya ke pasiennya. Kemudian setelah dari tumit ketemu sama lututnya, kita minta pasien untuk menggoreskan atau menelusuri tulang kering pada sebelah kiri sampai dengan ibu jari. Coba Pak. Ya. Ya. Setelah sampai ke ibu jari, sudah pasien kita minta kembali lagi ke posisi awal. Nah, setelah kita contohkan, maka kita minta pasien untuk memeragakan sama seperti tadi. Coba silakan. 1 ya, ditekuk. Nah, kemudian 2 di lututnya. Nah, kemudian tulang kering 3 sampai ke ibu jari. Itu tidak boleh lepas sebenarnya ya. Jadi ke tulang kering terus sampai, kalau nggak bisa ya sudah seperti ini ya. Nah, setelah itu kembali diulang beberapa kali. Nah, gitu ya. Coba lagi terus. Nah. Ya, terus berulang kali kita lihat apakah ada gangguan koordinasi. Gitu ya. Sudah, kita bisa ganti pada sisi yang kontralateral. Coba satunya. Ya. Ya. Kalau ada kelainan, maka pasien tidak dapat melakukan gerakan ini dengan baik. Coba, contoh yang abnormal. Nah, ya, jadi dia tidak bisa meletakkan tumitnya ke lutut, ya. Dan gerakannya pun juga patah-patah. Ya. Pemeriksaan diadokokinesia. Diadokokinesia ini merupakan suatu pemeriksaan dengan melakukan gerakan cepat secara berselingan. Contohnya, tangan kita, telapak tangan kita minta pasien untuk melakukan pronasi dan supinasi. Ini dilakukan secara cepat. Oke, ya. Kemudian sisi satunya, pronasi, supinasi secara cepat. Nah, apabila pasien tidak mampu melakukan gerakan ini dengan baik,
Itulah yang dinamakan sebagai dysdiadochokinesia. Jadi pemeriksaannya adalah diadochokinesia, sedangkan kelainannya adalah dysdiadochokinesia. Ya, tes diadochokinesia. Pasien kita minta untuk melakukan gerakan cepat secara berselingan. Jadi telapak tangan pasien ini posisi terbuka, kemudian telapak tangan satunya pada posisi pronasi, kemudian supinasi. Pronasi, supinasi, kita contohkan dulu, kemudian kita minta pasien untuk bergerak secara cepat. Coba, bisa? Ya, sisi satunya. Ya, ini adalah yang normal. Yang abnormal, ketika pasien melakukan pronasi, supinasi, dia tidak dapat melakukan dengan sempurna. Ada gerakan yang tidak ritmis. Contohnya, lebih cepat, nah, gitu ya, gerakannya patah-patah, tidak teratur, ya. Pemeriksaan rebound fenomen. Pemeriksaan ini untuk melihat juga adanya koordinasi pada pasien. Jadi pasien kita minta untuk memfleksikan sikunya, kemudian lengannya ini didekatkan, diaduksikan, ya. Jadi seperti orang mau panco, kemudian kita menahannya. Ya, jadi dokter atau pemeriksa memberi tahanan di sini, ya. Nanti ada videonya dengan pasien lebih jelas. Kemudian secara tiba-tiba kita minta pasien untuk menarik, menekuk sekuat-kuatnya. Kemudian secara tiba-tiba kita lepas tahanan kita. Nah, apabila pasien memiliki koordinasi baik, maka dia akan tidak bergerak menampar wajahnya, gitu ya. Ketika kita lepas, ada gangguan koordinasi, maka bisa saja mengenai wajahnya. Oleh karena itu kita berikan pembatas juga di wajahnya. Untuk selengkapnya nanti kita lihat videonya. Tes rebound fenomen, kita minta pasien untuk memfleksikan sikunya, ya, kemudian kita tahan, dan ini juga lengannya ini dirapatkan, aduksi. Kemudian tangan dokter satunya diletakkan di daerah wajah. Ini untuk mencegah supaya menghindari adanya pukulan ketika nanti dilakukan tes rebound, ya. Jadi kita minta pasien untuk menarik sekuat-kuatnya ke arah wajah ini, ditekuk, ya. Kemudian dengan tiba-tiba kita melepaskan tahanan kita. Yang normal, maka pasien tidak akan bergerak mengarah ke wajahnya, gitu ya. Apabila ada gangguan, maka bisa terlepas. Nah, gini ya. Tangan kita satunya ini adalah untuk mencegah supaya tidak mengenai wajah dari pasien. Pemeriksaan rebound fenomena ini kita lakukan pada kedua sisi tubuh. Pemeriksaan refleks pendular. Pemeriksaan ini dikerjakan untuk menilai tonus. Jadi pada pasien dengan gangguan cerebellum terjadi hipotonus. Jadi pemeriksaannya mirip seperti pemeriksaan refleks patella. Kita melakukan perkusi pada tendon patella. Kemudian responnya, maka pasien gerakan tungkainya akan seperti pendulum, gitu ya. Jadi tidak berhenti, tetapi dia bergerak-gerak dulu beberapa saat, kemudian berhenti. Gerakan pendular ini ataupun bandul ini dapat saja terjadi pada orang yang normal. Kapan dikatakan normal? Dikatakan normal apabila pemeriksaan pendular refleks ini positif pada kedua belah sisi. Jadi tidak selalu pendular positif itu abnormal. Bisa saja normal dan kita perlu konfirmasi dengan pemeriksaan fungsi cerebellum yang lain. Pemeriksaan pendular refleks. Pemeriksaan ini untuk menilai adanya hipotoni pada kelainan cerebellum. Caranya adalah hampir sama dengan pemeriksaan tendon refleks pada patella. Jadi pasien kita singkapkan dulu celananya atau pakaiannya yang menutupkan sehingga kita bisa melihat posisi tendon patellanya, ya, kanan kiri. Kemudian kita minta pasien untuk melakukan gendrasik manuver. Jadi tangan, ya, di ini tarik ke depan, ya, sekuat-kuatnya, pandangan lurus ke depan. Kita lakukan perkusi pada tendon patellanya.
Normal apabila hanya ada refleks satu saja. Apabila ada gangguan pada cerebellum, maka ketika kita melakukan perkusi, maka akan terjadi gerakan pendular. Ya, gerakan pendular beberapa kali sampai dia tenang kembali. Terulang juga dengan sisi satunya. Dinamakan sebagai pendular refleks positif. Pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan Romberg. Tes ini sebenarnya adalah untuk menilai fungsi dari funiculus dorsalis atau pemeriksaan propriosepsi. Tetapi dapat pula dikerjakan untuk menilai fungsi vestibulum dan cerebellum. Cara pemeriksaan ini, dokter pemeriksa berada di samping atau di belakang pasien. Pasien kita minta untuk berdiri tegap dengan kedua telapak kaki diketemukan. Kemudian kedua tangan disilangkan pada daerah dada. Kita minta pasien untuk diam beberapa saat apakah terdapat gerakan yang tidak seimbang, jadi bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Jika sudah tidak ada gerakan, kita minta pasien untuk menutup mata. Ketika ada kelainan atau pasien terjatuh ketika menutup mata, dikatakan sebagai tes Romberg positif. Pemeriksaan Romberg, pada pemeriksaan Romberg, pasien berdiri tegak, kemudian kita minta pasien untuk merapatkan kedua kakinya, dan tangan berada di kedua dada. Kita berada di samping ataupun di belakang untuk menghindari supaya apakah pasien nanti terjatuh, gitu ya. Kita lihat dia goyang-goyangnya ke arah mana, kita waspada pada tempat tersebut. Nah, jika stabil tidak ada masalah, kita minta pasien untuk menutup mata. Apabila pasien tidak terjatuh, berarti Romberg negatif. Apabila ketika menutup mata, pasien terjatuh pada salah satu sisi, dikatakan sebagai Romberg positif. Kalau terjatuh sisi kiri, ya kita tulis Romberg positif kiri. Jadi sisinya disebutkan. Demikian video pembelajaran kali ini. Tetap terus pantau channel YouTube FK UNED. Akan ada banyak sekali video pembelajaran. Sampai jumpa. Salam agronomis.